Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Solihin dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Baiklah, karena kita tidak bisa belajar secara tatap muka, maka kita akan melakukan belajar secara daring atau online. Wadi'ah secara bahasa berarti titipan. Kata al-wadi'ah berasal dari kata wada'ah yada'u wada'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Hanafiyah, wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam menjaga harta, baik melalui ungkapan yang jelas, melalui tindakan ataupun melalui isyarat. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wadi'ah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Adapun dasar hukum wadi'ah dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam hadis Nabi dan dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Rukun wadi'ah ada 4, yaitu yang pertama, orang yang menitipkan, yang kedua, orang yang dititip, yang ketiga, barang titipan, dan yang keempat, sigot atau ijab dan qabul. Syarat-syarat wadi'ah adalah orang yang menitipkan dan orang yang dititipi itu yang pertama adalah balik. Nah, artinya tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum balik. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, diperbolehkan berakad dengan anak yang sudah tamyiz atau mumayyiz dengan persetujuan walinya, dan berakal atau tidak sah berakad dengan orang gila ataupun sedang kehilangan akal karena mabuk. Nah, untuk syarat barang yang dititipkan adalah harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan, mempunyai nilai harga atau qimoh, dan dipandang sebagai mal atau harta. Yang terakhir adalah syarat sigot atau ijab dan qabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa sareh atau jelas, ataupun kinayah atau sindiran. Menurut ulama mazhab Maliki, lafaz kinayah harus disertai dengan niat. Contoh, siga sareh, saya titipkan barang ini kepadamu. Qabul, saya terima. Adapun hukum menerima titipan atau wadi'ah, ini ada 4 macam, yaitu yang pertama sunnah. Sunnah ini bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat atau benda-benda yang dititipkan kepadanya. Yang kedua, hukumnya adalah wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat atau benda-benda yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercayai untuk menjaga benda-benda titipan itu. Yang ketiga, haram. Haram ini bagi orang yang percaya dan yang yakin dirinya tidak mampu menjaga amanat atau benda titipan-titipan. Yang terakhir adalah makruh.
bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan dirinya itu tadi. Macam-macam wadiah. Yang pertama adalah wadiah yad al-amanah. Al-wadiah al-yad al-amanah yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama si penitip kepada pihak lain atau bank untuk memelihara disimpan barang atau uang tanpa mengelola barang atau harta tersebut, dan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titipan selama hal tersebut. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Contoh dalam perbankan syariah adalah safe deposit box. Yang kedua adalah wadiah yad al-damanah. Wadiah ini merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara harta atau barang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki. Konsekuensinya, jika uang itu dikelola pihak lain, bank, dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi pihak lain yang dititipi. Wadiah dapat dipraktekkan di bank-bank yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia mengartikan orang yang menitipkan barang atau mudik, pihak yang dititipi mustada. Wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin boleh digunakan oleh bank. Konsep wadiah yang dikembangkan oleh Bank Muamalah Indonesia adalah wadiah yad al-damanah atau titipan dengan risiko ganti rugi. Oleh sebab itu, wadiah yang oleh para ahli fikih disepakati dengan yad al-damanah dimodifikasi dalam bentuk yad al-damanah. Konsekuensinya, jika uang yang dititipkan bank dan dikelola bank menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik bank seluruhnya. Dan walaupun demikian, atas inisiatif bank sendiri, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pemilik uang, memberikan bonus kepada para nasabah wadiah. Dalam hal ini, praktek wadiah bank muamalat, contohnya produk tabungan dan giro. Adapun jenis barang titipan atau wadiah, yang pertama adalah harta benda, yang kedua uang, yang ketiga dokumen penting seperti saham, surat perjanjian, sertifikat, dan lain-lain, dan terakhir barang berharga baginya atau surat seperti surat wasiat, surat tanah, dan lain-lain. Adapun mengganti wadiah atau barang titipan, sedangkan dilihat dari pengertiannya adalah wadiah adalah amanat bagi orang yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya dan seperti menjaga barang sendiri. Orang yang dititipi atau mustadi wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik atau penitip memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari mustadi. Gegabah yang dilakukan mustadi atau penitip mutmidi nasabah pihak yang dititipi sejenis usaha mengharuskan ia menggantinya jika barang titipan itu rusak, karena hal ini berarti mustadi merusak harta orang lain. Alhamdulillah, penyampaian kakak tadi sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.